warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yaj'al 'alaina fid dini min haraj wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin fasalawatullah wa salamuhu ala rasulillah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara seiman seagama, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyatukan satu komitmen dalam batin kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebaik-baiknya manusia diukur oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa tinggi keimanan dan ketakwaan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumatan harus menjadi sebuah momentum untuk sejenak merenung, apakah minggu kemarin kita berada dalam beriman dan bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya setelah kita mengadakan muhasabah mingguan ternyata ditemukan perbuatan-perbuatan baik kita yang mendominasi, sholat malam kita yang berdominasi, kaki kita yang sering datang ke masjid yang mendominasi, bacaan Al-Quran yang sering kita baca tiap hari dan tiap malam yang mendominasi, hati kita yang selalu berbaik sangka kepada orang lain dan itu yang mendominasi. Maka setelah kita mengadakan perenungan mingguan, ternyata kebaikan-kebaikan itu yang terpatri dalam diri kita, maka insya Allah setelah kita mengadakan muhasabah, termotivasi dalam batin kita untuk senantiasa berada dalam posisi baik dan tujuan Islam untuk menjadikan manusia muttaqin, insya Allah tercipta pada diri kita bersama. Seandainya sebaliknya, seandainya setelah kita mengadakan muhasabah mingguan, perenungan mingguan, ternyata ditemukan perbuatan-perbuatan jelek kita yang mendominasi, kata kotor yang mampu menyakiti orang lain yang mendominasi, kaki kita yang selalu enggan datang ke masjid yang mendominasi, malam-malam hari yang lupa kita untuk sholat tahajud kepada Allah yang mendominasi, hati kita yang masih kotor dan selalu berburuk sangka kepada orang lain dan itu yang mendominasi. Maka setelah kita mengadakan perenungan mingguan, termotivasi pula lah dalam batin kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab memberikan sebuah nasihat kecil, mencari orang yang tidak pernah berbuat salah sama dengan mencari kuda yang bertanduk, tidak akan pernah ada. Lalu Umar ditanya oleh sahabat, ya Amirul Mukminin, kalau setiap manusia pasti pernah berbuat salah, lalu siapa orang yang baik? Orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah berbuat salah. Orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah berbuat keliruan, lalu insaf atas kekeliruan yang ia perbuat dan tidak sejengkal pun perbuatan salah ia ulangi, lalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa manusia, masih lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah ayat kecil. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah keluargamu, ajaklah siapapun, ajaklah orang dekatmu, ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu,
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah mengajak orang lain, mengajak keluarga kita, mengajak saudara kita, mengajak orang yang terdekat dengan kita untuk ke jalan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiah bagi orang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, menyampaikan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang berbuat baik, termasuk di dalamnya mengajak orang lain, diikuti atau tidak oleh orang lain, falahu ajruha, maka dia mendapatkan satu kualitas pahala. Sampai itu tidak, kata Rasulullah, wa ajru man amila biha, dan dia pun akan mendapatkan sekian banyak pahala dari sekian banyak apa yang diperbuat oleh orang yang diajaknya itu. Seorang kakak yang mengajak adiknya sholat, satu pahala. Sampai di situ tidak, kata Rasulullah, wa ajru man amila biha. Kemudian adiknya sholat, maka dia dapat satu pahala. Teman adiknya mengikutinya, maka dia dapat 2 pahala. 100 orang mengikuti ajakannya, maka dia mendapatkan 100 pahala. 1000 orang yang mengikuti ajakannya, maka dia pun akan mendapatkan 1000 pahala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain berbuat baik bukan hanya 1 pahala, akan tetapi sekian banyak pahala akan ia dapat sebanyak orang yang mengerjakan hasil ajakannya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya tiba-tiba ulama menyampaikan orang yang duduk yang paling depan di masjid maka dapat hadiah unta. Sebenarnya lukisannya adalah ketika kita datang duluan, kemudian orang lain mengikuti jejak kita, maka sebanyak orang lain yang mengikuti jejak kita itulah yang kita dapat pahala dari sekian banyak orang yang tertarik, termotivasi untuk berbuat sesuatu. Seseorang yang hari Minggu tiba-tiba datang masuk ke selokan, kemudian membersihkannya, diikuti 2, 3, 4 orang, 5 orang, 10 orang, dia tidak hanya mendapatkan 1 pahala, maka akan mendapatkan 10 pahala karena ada 10 pengikut yang tertarik mengikuti jejak kebaikannya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ada 3 metode, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar orang itu datang, agar orang itu mau. Yang pertama, bil hikmah, dengan cara yang bijak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil hikmah, dengan cara yang bijak. Materi yang kita sampaikan menarik, materi yang kita sampaikan penting, materi yang kita sampaikan sangat urgen, akan tetapi disampaikan dengan cara yang salah, orang lain tidak akan bisa mengikutinya. Makanya Rasulullah mengatakan bil hikmah, dengan cara yang bijak. Suatu ketika Rasulullah menemui seseorang yang mabuk-mabukan. Apakah Rasulullah langsung mengatakan Anda kafir, Anda masuk neraka, Anda tidak mungkin masuk surga? Tidak seperti itu. Rasulullah menyampaikan orang yang minum-minum itu mesti ada manfaatnya, akan tetapi dosanya jauh lebih besar dari manfaat yang ia dapat. Dikasih pengertian, ada logika yang bisa mendukung kebenaran agama ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada wanita hamil datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ranjamlah saya telah berzina, saya telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan hukum Al-Qur'an. Bunuhlah saya." Apa kata Rasulullah? "Engkau sudah hamil, sedang hamil." "Iya ya Rasul." "Tunggu sampai engkau melahirkan." Pada saat melahirkan, orang ini datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya sudah melahirkan, sedangkan saat itu saya berzina, maka rajamlah saya." Apa kata Rasulullah? "Tunggu, anakmu masih butuh untuk menyusui, kamu untuk menyusui putramu. Tunggu anakmu sampai usia 2 tahun. Setelah usia 2 tahun, dan Rasulullah SAW tiba-tiba orang itu datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasul, anak saya sudah usia 2 tahun. Saya sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ranjamlah saya saat ini." Apa kata Rasulullah? "Kenapa engkau datang kepada kami untuk dirajam? Saya merasa bersalah." "Ya Rasul," apa kata Rasulullah? "Engkau sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara yang baik."
Yang kedua, bil mau'idatil hasanah. Mau'idah. Mau'idah itu tidak hanya dengan lisan. Mau'idah adalah dengan perbuatan. Mau'idah itu uswah. Mau'idah itu melakukan sesuatu sebelum orang lain melakukannya. Rasulullah sebelum menyuruh orang lain jujur, mulai kecil Rasulullah sudah dicap oleh masyarakat Arab sebagai manusia al-amin. Sebelum Rasulullah menyuruh orang lain sholat, sebelumnya Rasulullah sudah sholat. Sebelum Rasulullah menyuruh orang lain sedekah, Rasulullah sudah memberikan contoh. Rasulullah sedekah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bil mau'izatil hasanah, dengan memberi contoh. Seorang ayah yang tiap pagi membaca Al-Quran, insya Allah tidak perlu menyuruh putranya membaca Al-Quran. Tiba-tiba hadir malaikat kecil itu membuka Al-Quran dan membacanya. Kenapa? Karena meniru ayahnya. Tiba-tiba seorang anak itu datang ke masjid, membuntuti seorang ayah yang tiap malam datang ke masjid. Tiba-tiba seorang anak itu bangun tengah malam. Istrinya bertanya, engkau tiap malam ini bangun? Iya. Engkau tiap hari baca Al-Quran? Iya. Engkau selalu bersedekah? Iya. Kenapa engkau seperti itu? Kata anaknya, ayahku yang sudah meninggal itulah yang memberikan contoh tiap hari sholat, tiap hari sedekah, tiap hari baca Al-Quran, tiap hari memaafkan orang yang salah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahnya 20 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Mau tahu hadisnya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, cintailah apa yang ingin kau cintai, tapi ketahuilah suatu saat kita akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang terpisah dengan putranya itu ternyata tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sang anak ternyata melanjutkan kebiasaan baik yang dilakukan oleh ayahnya itu. Tiba-tiba dia dikubur, bertanya kepada malaikat, kenapa saya punya pahala sholat, kenapa saya punya pahala ngaji, kenapa saya punya pahala tahajud, saya sudah meninggal dunia saat itu. Malaikat, apa kata malaikat? Engkau sudah meninggal dunia, tapi anakmu yang meniru apa yang kau kerjakan itu. Kebiasaan kau baca Al-Quran tiap pagi ditiru oleh putra-putramu. Kebiasaan sedekah itu yang ditiru oleh putra-putramu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uswah. Pendidikan yang kedua adalah uswah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajak orang lain berdiskusi dengan cara yang baik. Ajak orang lain berdebat dengan cara yang baik. Ajak orang lain untuk diberikan pengertian secara akal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya ketika ada orang yang berkhianat kepada Allah, yang tidak mau menyembah kepada Allah, ketika bercerita di dalam Al-Quran, di akhir ayat Allah selalu mengatakan, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Afala tadhakkarun, apakah kamu tidak merenung? Afala ta'lamun, apakah kamu tidak pernah mengerti? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, memberitahukan secara ilmiah. Rasul menyampaikan di dalam hadisnya, barang man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan akhirat fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, raihlah dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.